rekan-rekan semua. Makasih Bu Purwita. Baiklah teman-teman, saya izin ini ya share screen ya. Nah, saya akan memaparkan tentang pendidikan di Amerika. Terus nanti ada perbandingan juga sedikit dari dengan Indonesia seperti itu. Oke, langsung saja. Nah, ini ada ya universitas terbaik di dunia selama 5 tahun berturut-turut. Ada Stanford University, Massachusetts Institute Teknologi, dan Harvard University. Teman-teman tahu nggak ini universitasnya ada di negara mana, 3 universitas ini yang 5 tahun berturut-turut terbaik di dunia? Ada yang tahu? Ya, tiga universitas terbaik selama 5 tahun berturut-turut ini adanya di Amerika. Berarti kan luar biasa sekali ya pendidikan di Amerika itu gitu kan. Tapi ternyata ya setelah saya pelajari gitu, ternyata pendidikan di Amerika itu sebenarnya sistemnya tidak jauh beda dengan yang ada di Indonesia gitu. Karena memang Indonesia kemungkinan mengadopsi dari Amerika ya, sistem pendidikan di Amerika. Oke. Next. Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi pendidikan di Amerika. Apa saja sih faktornya? Faktor yang mempengaruhi pendidikan di Amerika ada faktor sejarah. Nah, Amerika itu seperti yang kita tahu mempunyai sejarah yang sangat panjang ya, mulai dari Amerika itu dihuni oleh suku Indian, kemudian datanglah orang Eropa, kemudian suku Indian dibantai, kemudian jadi seperti sekarang gitu ya. Ras Eropa itu malah mendominasi penduduk di Amerika. Ini ternyata sangat mempengaruhi faktor pendidikan yang ada di Amerika, faktor sejarah ini. Juga yang kedua faktor geografis dan demografis. Nah, faktor geografis ini mungkin semua negara juga sangat sangat berpengaruh ya, faktor geografis seperti misalnya musim gitu kan, musim sangat mempengaruhi waktu sekolah gitu kan. Kemudian demografis, penyebaran penduduknya. Nah, seperti yang kita tahu di Amerika ini sebenarnya ya negara yang paling rasis gitu loh. Kalau teman-teman baca di berita gitu kan, ini Amerika ini sebenarnya benar-benar deh warga yang selain kulit putih itu seperti ditindas seperti itu ya. Ini juga sangat mempengaruhi di sistem pendidikan di Amerika gitu. Kemudian faktor kependudukan. Kemudian yang keempat faktor perilaku. Seperti yang kita tahu juga Amerika itu adalah penganut sistem istilahnya bebas gitu ya, pergaulan bebas gitu. Jadi pergaulan di sana atau akhlak anak-anak di sana, orang-orang di sana tidak diatur oleh negara, asalkan tidak melakukan perbuatan kriminal seperti itu. Ini juga sangat mempengaruhi pendidikan di Amerika Serikat. Kemudian landasan filosofis pendidikan di Amerika. Nah, ini ya, transendentalisme yang mengekspresikan hal-hal yang berkenaan dengan kebudayaan yang hidup dinamis dan progresif. Pendidikan di Amerika berpijak pada landasan kependidikan yang berupa pemikiran kefilsafatan, keilmuan, dan wawasan-wawasan lain. Kemudian yang kedua ada landasan pendidikan pragmatisme. Pendidikan harus mengajarkan seseorang tentang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, dengan demikian, maka sekolah harus bertujuan mengembangkan pengalaman-pengalaman tersebut yang akan memungkinkan si anak didik ini terarah pada kehidupan yang lebih baik. Tadi landasan filosofisnya ya. Kemudian tujuan pendidikan nasional di Amerika. Nah, seperti di Indonesia ya,
di Amerika juga memiliki tujuan sistem pendidikan. Yang pertama, untuk mencapai kesatuan dan kebinekaan. Nah, karena memang di Amerika juga banyak sekali jenis apa ya, maksudnya suku-suku gitu ya, bukan suku-suku, ras-ras gitu loh. Ada yang ras Cina gitu, Asia gitu kan, Eropa. Maka di apa sih, di Amerika juga sama gitu. Tujuan yang pertama mencapai kesatuan dan kebinekaan. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. Ya, karena Amerika negara demokrasi seperti Indonesia, maka cita-cita pendidikannya mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. Kemudian yang ketiga, untuk membantu mengembangkan individu. Keempat, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Yang kelima, untuk mempercepat kemajuan nasional. Kemudian, oh ya, ini kalau kita lihat ya, tujuan pendidikan nasional di Amerika itu mirip gitu ya, seperti tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Hanya saja di Indonesia ini karena memang negara apa ya, negara yang beragama gitu. Jadi ada yang pertama itu tujuan pendidikannya menjadikan apa ya, intinya menjadikan manusia Indonesia ini adalah makhluk yang beragama dan taat pada Tuhannya kan. Kalau di Amerika tidak ada karena memang dia negara sekuler. Kemudian politik pendidikan di Amerika, ada pendidikan di Amerika Serikat menjadi tanggung jawab pemerintahan negara bagian dan pemerintah daerah. Jadi tidak seperti Indonesia, pendidikan ini menjadi apa ya, kita berkiblat pada Kementerian Pendidikan. Kalau di Amerika, pendidikan itu tergantung dengan negara, dengan apa, daerahnya gitu, dengan distriknya, karena memang Amerika itu adalah negara federal gitu kan, terbagi menjadi negara-negara kecil gitu loh Amerika itu. Jadi pendidikan itu tergantung pada pemerintah daerahnya atau distriknya. Nah, sistem pendidikan di Amerika Serikat ialah sangat menonjolnya desentralisasi ya. Desentralisasi itu tadi ya. Jadi keputusan-keputusan itu banyak di tangan pemerintah daerah gitu loh. Tidak, pemerintah pusat itu tidak tentang pendidikan gitu ya, hanya dasar-dasar pendidikannya saja, tapi kayak aturan-aturan dasar itu banyak diterapkan oleh, banyak diatur oleh pemerintah distriknya. Kemudian pemerintah federal, negara bagian, dan pemerintah daerah memiliki aturan dan tanggung jawab administrasi masing-masing yang sangat jelas. Jadi ada pembagian tanggung jawab administratif juga gitu kan, selain tadi kayak kurikulumnya gitu, kurikulumnya diatur, juga administrasinya juga diatur oleh pemerintah distrik. Kemudian badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif federal sangat aktif dalam proses pembuatan keputusan mengenai pendidikan. Sama ya seperti di Indonesia, kayak badan legislatif DPR, yudikatif kayak MA gitu kan, eksekutif presiden, itu sangat apa ya, sangat berperan aktif gitu loh dalam membuat keputusan-keputusan apa pendidikan gitu loh. Kemudian wajib belajar. Nah, kalau di Indonesia ini wajib belajar 9 tahun kan, gitu kan, dengan 6 tahun SD, 3 tahun SMP. Kalau di Amerika itu yang wajib pendidikan itu 5 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 4 tahun lagi nanti pendidikan SMA gitu, setara SMA. Dengan sebutan kelas 9 sebagai freshman, kemudian kelas 10 sophomore, kelas 11 junior, dan kelas 12 senior. Dan perbedaannya, kalau di Indonesia itu kan kelas 3 SMA dapat ijazah. Nah, kalau di Amerika itu, kelas 3 SMA itu sudah dapat gelar diploma. Jadi misalnya kita lulusan SMA di Amerika gitu loh, kita sudah dapat gelar diploma gitu loh, teman-teman. Kemudian, nah ini di Indonesia tiap semester itu ada terima rapot kan untuk hasil akhir belajar. Nah, kalau di Amerika Serikat ini ada home access untuk melihat perkembangan nilai atau grade, dan nilai akhirnya bukan 8 atau 9 seperti di rapot kita, tapi menggunakan persentase dan grade seperti A+, A, B, C. Jadi sistem penilaiannya udah kayak kuliah gitu loh kalau di kita ya, nggak ada lagi nilai 6, 7, 8, 9 itu sudah tidak ada. Kemudian, nah ini jam sekolahnya. Kalau di Indonesia kan jam masuk sekolahnya itu jam 7 pagi ya, pagi-pagi buta gitu kan. Kalau di Amerika Serikat ada perbedaan jam awal masuk. Jadi Senin dan Jumat itu jam 7.42,
Kemudian Selasa jam 8.14 karena jam awal untuk planning guru, dan Rabu Kamis biasa disebut block day, kelas dimulai jam 7.43. Block day berbeda dengan hari biasa yang 1 jam pelajaran kira-kira 50 menit. Nah, dalam block day ini hanya ada 3 pelajaran yang tiap pelajarannya kira-kira 2 jam. Saya juga kurang paham ya apa itu block day. Tapi di sini kayaknya block day itu kayak apa ya? Mungkin hari untuk mungkin ya gurunya merencanakan pembelajaran atau rapat atau mungkin apa. Kemudian di Amerika juga tidak ada upacara seperti kita, tetapi setiap akan mulai belajar, siswa-siswanya itu harus membaca ikrar. Ini ikrarnya ya, saya nggak usah bacain lah. Intinya apa ya, ikrar ini dia bersumpah setia kepada negara gitu, kemudian setia kepada Tuhan, kepada kebenaran dan keadilan, seperti itulah. Jadi makanya kalau kita lihat di film-film ya, siswa-siswa di Amerika itu kayak kalau memulai pembelajaran kayak menyilangkan tangan di ini loh, di pundaknya, di dada gitu loh, kemudian mengucapkan ikrar itu. Oke. Kemudian jenjang pendidikan usia pendidikan dasar di Amerika dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia ini kan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan apa ya, dari SD sampai menengah. Nah, kemudian jenjang pendidikan dasar di Amerika berjenjang dari kindergarten hingga 5th grade atau kelas 5, tetapi terkadang juga berjenjang hingga 4th grade atau kelas 4, 6th grade kelas 4, atau 8th grade kelas 8, tergantung sistem kurikulum pada school district tersebut. Jadi kembali lagi ya, di Amerika itu tidak semua apa ya, sekolah menerapkan sistem yang sama gitu loh dalam satu negara itu, karena memang dia negara federal, ada negara bagian-bagian, jadi tergantung gitu loh. Ada yang negara bagian pendidikan dasar itu kelas 5 gitu kan, ada yang pendidikan dasar itu kelas 4 gitu loh. Seperti itu. Kemudian pendidikan dasarnya dari umur 7 sampai 15 tahun. Nah, ini juga kalau Amerika Serikat kembali lagi ke negara bagian masing-masing. Ada yang pendidikan dasar itu bisa dimulai dari 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun gitu loh. Jadi tergantung negaranya, negara bagiannya masing-masing. Nah, ini ada apa ya, alurnya gitu, alur pendidikannya mulai dari pendidikan dasar sampai doktoral studies-nya tuh. Ini ya. Jadi sebelum kindergarten ada nursery school. Nursery school itu mungkin kalau di kita kayak tempat penitipan anak, tapi dengan sistem pendidikan yang diatur seperti itu. Nah, kindergarten itu kan PAUD atau TK ya. Kemudian ada sekolah dasar, ada SMP, ada SMA gitu kan. Kemudian undergraduate program gitu kan. Undergraduate program itu mungkin pra S1 gitu lah. Jadi sebelum S1 itu ada programnya gitu, ada program lain gitu. Syarat untuk masuk S1. Kemudian ini ada doctoral study sampai sama ya seperti kita, pendidikan paling apa ya, paling tingginya itu profesor gitulah, ini professional degree gitu kan. Kemudian yang selanjutnya kurikulumnya, kalau Indonesia ini kan UU Sisdiknas gitu ya. Kalau Amerika Serikat kurikulumnya pembelajaran dipilih oleh school district mengacu pada standar pembelajaran di negara bagian gitu kan. Nah, school district juga harus mengacu pada AYP, Adequate Yearly Program. Jadi walaupun setiap distrik diberi apa ya, diberi inilah kuasa gitu loh untuk mengatur pendidikannya, tapi harus sesuai dengan ini ya, standar pembelajaran negara pusat gitu loh. Namanya AYP, Adequate Yearly Program. Kemudian kalau di Amerika Serikat, kurikulum sistem sekolah itu ditentukan oleh otoritas lokal ya. Tadi sudah saya jelaskan juga di awal. Kemudian di Indonesia kurikulum terpusat di bawah Kemendikbud. Nah, kalau Amerika Serikat, metode pendidikannya berbeda di antara negara-negara bagian. Nah, berdampak juga nih pada bagaimana pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung. Nah, yang mengakibatkan inkonsistensi secara nasional. Jadi sebenarnya di negara Amerika Serikat itu tidak seragam gitu loh. Apa ya namanya, proses pembelajarannya, hasilnya juga gitu loh.
Kemudian kalau di Indonesia, metode pendidikan yang tersentral berdampak pada ketidakmerataan pendidikan dan guru tidak dapat menentukan kurikulum sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Nah, kalau di Indonesia, karena memang tersentral ya, kita harus manut gitu loh, nurut sama pemerintah pusat. Jadi susah gitu loh. Kita kan negara pulau kepulauan dengan teknologi yang belum merata gitu, internet yang belum merata gitu kan. Jadi ya plus minus juga lah pokoknya pendidikan yang desentralisasi dan sentralisasi gitu. Kemudian ini ada kurikulum mata pelajarannya ya. Mata pelajarannya ada mata pelajaran wajib, ada sains, ada English, ada sastra gitu loh pokoknya, ada ini olahraga. Jadi yang ini ya, yang wajib itu ada sains itu biologi, kimia, fisika, matematika gitu kan. Ada yang kedua matematika, yang ketiga bahasa Inggris, yang keempat olahraga. Jadi di olahraga itu di Amerika itu olahraga masuk dalam mata pelajaran wajib. Nah, ini mata pelajaran pilihannya banyak sekali ya. Ada olahraga, ada karir gitu, karir and technical education, kemudian bisnis, marketing, komputer, kemudian bahasa asing, kemudian ada apa ya, seni gitu. Jadi macam-macam lah, tergantung minat anak di mana gitu loh. Jadi ini yang wajib, lalu ini yang pilihan. Terserah anak misalnya minatnya di olahraga gitu loh, maka dia ikutnya atletik. Dia minat di bisnis gitu loh, berarti career and technical education gitu kan. Atau dia minatnya ke bahasa-bahasa asing nih gitu kan, dia foreign language gitu kan, atau minatnya seni gitu kan, performing arts itu. Nah, ini siswa di Amerika juga mempelajari aritmatika dasar dan aljabar gitu kan. Jadi apa ya, sama aja sih kayak di Indonesia gitu kan. Sekarang SD itu kayaknya matematikanya itu udah berat gitu loh. Udah nggak kayak kita dulu gitu kan ya, paling susah itu pecahan gitu kan. Kalau sekarang sama seperti di Amerika, di Indonesia juga siswa sekolah dasar itu udah materinya lumayan berat gitu. Nah, sementara konsep standar pembelajaran negara telah ada selama beberapa waktu. Nah, jadi ada undang-undang di Amerika namanya Undang-Undang No Child Left Behind gitu kan. Jadi pokoknya nggak boleh gitu ada satupun anak yang tertinggal gitu loh. Undang-Undang No Child Left Behind ini. Kemudian ini ya, mata pelajaran dasar diajarkan di sekolah dasar dan seringkali ini apa sih, kayak mungkin semacam belajar mandiri gitu ya. Ada juga belajar mandiri gitu, jadi ditinggalkan oleh guru di kelas gitu kan. Seperti itu. Kemudian Amerika Serikat, sekolah dasar di Amerika Serikat memberikan pengajaran keterampilan dasar membaca, menulis, matematika, serta sejarah dan geografi, kerajinan tangan, musik, sains, seni, pendidikan jasmani atau sasana, bahasa asing, yang dulunya diajarkan di sekolah menengah telah diperkenalkan di sekitar 25% sekolah dasar gitu. Jadi sama ya, jadi di Amerika juga semakin ke sini pendidikan dasarnya itu materinya semakin berat gitu, karena 25% materi yang ada di sekolah menengah diajarkan di sekolah dasar. Kemudian kalau di Indonesia kan mata pelajarannya ini ya, ada PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Pendidikan IPA, dan Pendidikan IPS. Tuh. Jadi kalau di Indonesia itu kayak mata pelajaran yang tadi di Amerika adalah mata pelajaran pilihan, kalau di kita itu masuknya ekstrakurikuler gitu kan. Kalau yang ini pelajaran wajib di Indonesia. Kemudian ini kalau di Amerika itu satu kelas itu terdiri dari 20 sampai 30 siswa gitu kan. Kemudian gurunya itu nanti dibekali dengan pendidikan lanjutan mengenai perkembangan kognitif and psychological development. Guru-guru di Amerika Serikat menyelesaikan pendidikan lanjutan sarjana dan atau pasca sarjana dalam bidang early childhood and elementary education gitu kan. Jadi di Amerika baik itu S1 atau S2 boleh jadi guru di Amerika gitu kan. Jadi nggak harus S2 atau S3 gitu. Jadi S1 pun asal dia memang
apa ya, mampu dan memang cakap gitu dalam mendidik anak ya bisa gitu. Tapi harus mengikuti kayak pelatihan di kita sertifikasi guru sih, sama aja gitu kan. Nah ini apa sih? Aduh, ini ya. Sorry. Udah amat ya. Nah ini di Amerika Serikat juga ini ya, tadi kayak sertifikasinya itu diperoleh melalui program pendidikan guru yang diakreditasi oleh Dewan Nasional untuk Akreditasi Pendidikan Guru atau Dewan Akreditasi Pendidikan Guru atau TEAC gitu kan. Nah, untuk gaji pokok rata-rata semua guru sekolah dasar itu sekitar $49.000 untuk guru PNS-nya gitu kan. Kalau untuk guru swastanya itu $34 gitu kan. Nah, kalau dikurskan ke rupiah mungkin sekitar 1 tahun itu berarti guru itu mendapatkan gaji sekitar kurang lebih 800 juta gitu kan. Ya sangat berbeda jauh lah dengan di Indonesia gitu kan. Tapi kita syukuri saja. Ini ya. Kemudian di Amerika itu konstitusi Amerika Serikat itu mensyaratkan pemisahan negara dan agama dan melarang agama di setiap sekolah umum gitu kan. Karena memang di Amerika ini sistemnya apa sekuler gitu. Sekuler itu artinya antara agama dan politik atau negara itu urusan negara itu dipisahkan gitu loh. Jadi silahkan Anda beragama gitu kan, silahkan Anda melakukan ibadah, tapi ketika menyangkut pendidikan, politik itu tidak boleh gitu kan, disangkut pautkan dengan agama. Nah, kalau di Indonesia justru gitu kan agama ini menjadi fondasi utama gitu dalam pendidikan gitu kan. Seperti tertulis dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 gitu kan. Jadi ya inilah perbedaannya gitu kan. Kalau Amerika Serikat ini memang negara sekuler, kalau Indonesia ini negara yang beragama gitu kan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang pendidikan yang ada di Amerika. Oke, makasih. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Izin bertanya, Mbak Jihan. Negara Amerika itu kan terkenal dengan liberalnya ya, negara liberal. Mbak Jihan. Kenapa Pak Yusuf? Mbak Azmi, sorry. Emang kita mukanya mirip gitu ya Pak? Sampai salah gitu. Dari awalannya yang sama. Gimana Pak? Jadi kalau negara Amerika itu kan terkenal dengan liberal gitu ya, bahwa sana itu jadikan kebebasan sangat ini gitu, sangat bebas dalam pergaulan. Maksud saya pertanyaannya apakah pendidikan moral juga ada di dalam pendidikan dasar di sana gitu. Terima kasih.